segmentasi rokok ilegal ini udah sampai 40%. Dan itu kalau dirupiahin negara kehilangan cukai itu sekitar pemasukan dari situ sekitar 96 triliun. Harus ditertibkan karena tidak hanya merusak perekonomian, ada tadi persoalan merek, tapi sifat bahayanya barang itu. Buktinya PP dibuat tanpa ada Ya, partisipasi berarti dari secara itu. prosedur cacat, berarti dibatalkan kan, secara formilnya tidak terpenuhi. Itu kita belum bicara substansi loh. Oke, welcome to Tata Politik. Dan hari ini kita ada bersama seorang profesor. Ya, begawan hukum. Iya. Ya, kalau beliau sudah bertitah, Iya. biasanya bos, keterangan-keterangan ahli gitu ya, atau saksi atau siapapun yang hadir di persidangan itu kan menjemukan ya. Iya. Terutama kalau bicara pasal-pasal, bicara apa. Tapi kalau bahasanya Bambang Pacul, senior UGM, kalau mendengar beliau ini kita Ada bara menganggap api. ada baranya. Bara apinya. Iya, untung nggak kobong itu kalau pernah peradilan itu kan. Ada Prof Edi Hiraj. Halo Prof. Mr. Q aja yang di podcastnya hahaha di peradilan serius dia. Iya. Mister siapa? Mr. Q, Kodari. Oh, Dia- oh ya waktu ahli bareng. Ya dia, ya gitu. Bareng saya waktu itu ya. Kalau di podcast kan dia hahaha gitu Iya. kan. Tapi Begitu di sidang di MK serius dia. Serius Iya. dia. Bareng saya kan waktu itu. Ya. Itu menurut Prof ada kiat-kiat khusus nggak Prof membuat ruang sidang apa ahli itu biar kayak Prof Edi gitu supaya kita nggak terjebak pada apa namanya formalitas hukum yang kalau Yang susah kaku, dimengerti dan kaku gitu. Prof Edi menurut Prof Edi hukum itu Ya kalau Bisa mudah soal penampilan kan harus percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua kan saya sering pakai bahasa Latin kan, biar nggak ditanya. Oh, Soalnya gitu iya biar orang yang dengar tuh kan nanti dia mau nanya lagi kan udah susah, udah malas banget kan, udah. Iya. Ya, padahal itu kalau kadang-kadang disuruh ulang juga saya nggak bisa tuh kayaknya. ada Sama ngutip-ngutip sejarah satu lagi kan. Iya, benar. Ngutip sejarah ini kan juga penting nih kan. ya udah kayak live show itu. Kita lihatnya ya. Tapi menarik lah karena sekali-sekali kita ngobrol soal hukum ya, Prof. Bedanya jadi Wamenkum sekarang dengan Wamenkumham dulu apa, Prof? Yang paling signifikan ini kan Lebih Prof. enak Edi aja, kembali ke tempat. tugasnya semakin sedikit. Kalau dulu Wamenkumham itu ngurus imigrasi, ngurus lembaga pemasyarakatan, ngurus HAM. Sekarang yang itu sudah beda kementerian kan. Ya. HAM ada menterinya sendiri, pemasyarakatan dan imigrasi jadi satu kan. Sekarang kita cuma tinggal perundang-undangan, administrasi hukum umum, jadi urusan notaris, kemudian urusan pembentukan perkumpulan, PT dan lain sebagainya itu di AHU. Kemudian yang satu lagi kekayaan intelektual, soal merek, paten, itu tinggal urus 3 itu aja. Jadi lebih fokus tugasnya. Nggak urus imigrasi lagi, Tidak nggak urus urus penjara lagi. pemasarakatan. Nah, kalau Ahmad Dhani sama Agnes Monica itu bagaimana kasusnya tuh, Bro? Iya. Kalau itu sih ya masih Lagi rame ya soal lagi itu rame ya. karena memang kita perlu regulasi ya, terutama mengenai lembaga manajemen kolektif dalam hal pembagian royalti. Itu bukannya udah ada ya, Prof? Betul, tapi ya itu nanti akan dievaluasi lagi ya. Saya kira itu memang dan itu akan kita kan untuk undang-undang hak cipta ini masih masuk prolegnas dan juga akan diperbarui termasuk undang-undang prioritas yang akan kita perbarui 2025 ini. Nanti sih semua kita perbaiki lah, termasuk kalau perkembangan zaman terkait artificial intelligence juga itu akan kita masukkan ke dalam undang-undang terkait hak cipta itu. Itu kenapa, Prof? Kita orang nggak boleh bayar langsung. Misalnya saya pinjam lagunya Budi, saya bayar langsung ke Budi. Kenapa nggak kayak gitu sih tradisinya? Ya itu kan Harus ada pool center dulu ya. Iya. makanya kan ini sepertinya kita akan merubah aturan itu ya. Tapi masih digodok dan kita akan melihat yang penting jangan sampai orang yang berhak tidak menerima. Atau toh kalau dia menerima tidak
menerima nilai yang tidak wajar lah kira-kira begitu. Itu sementara kita godok. Mudah-mudahan dalam tahun ini juga akan dikeluarkan peraturan Menteri Hukum terkait royalti itu. Oke, akan lebih clear ya ke depannya Prof ya. Harus lebih clear. Ya. Tapi kalau kayak gitu, masa kan aturan itu kan semakin lama kan pasti dievaluasi untuk mengakomodasi realita yang terjadi di lapangan. Persis. Nah, tapi enforcementnya itu gimana Prof? Karena kan ini kan susah banget karena nggak semuanya pakai sistem digital atau kita mungkin deklarasinya nggak orang nggak deklarasi untuk pakai lagu orang gitu-gitu. Itu enforcement itu gimana Prof? Ya, Ketika begini, aturan sudah ada. Kalau kita lihat dalam taraf aturan, misalnya level pada peraturan pemerintah atau peraturan menteri, ya enforcement itu kan perlu kerja sama semua pihak. Kan yang sebetulnya paling lemah di negara kita dan kita semua itu kan berbicara soal kesadaran hukum ya. Artinya kalau kesadaran hukum dari setiap warga negara itu tinggi, maka sebetulnya penegak hukumnya jauh lebih mudah. Artinya tidak ada yang melanggar. Kalau tidak ada yang melanggar kan berarti kan semuanya fine-fine aja. Tetapi persoalannya kalau ada yang melanggar lalu kemudian bagaimana penyelesaiannya. Kalau pada level peraturan menteri, pada peraturan pemerintah, paling kan kita hanya mencantumkan sanksi administrasi di situ ya. Tapi kalau sudah yang pelanggaran terhadap undang-undang itu tidak mesti administrasi, tapi bisa juga masuk pada pidana. Yang orang paling takut kan kalau masuk pada ranah pidana. Aturan terkait royalti dan soal lembaga manajemen kolektif ya nih, LMKN itu tentunya yang akan kita buat dan ya keadilan itu bisa merata untuk semuanya. Nah, ini kita masih mencari format yang baik ke depan kira-kira seperti apa. Tapi saya kira dalam ya 3-4 bulan ke depan lah ada hasilnya. Oke. Dan pasti kita ya mendengar berbagai pihak juga, baik dari pencipta lagu, dari penyanyi dan sebagainya. Orang takut lah kalau udah sampai ke taraf pidana tuh orang udah pasti berpikir. Udah pikir-pikir ulang betul, kan. Tapi orang yang bikin tenang ketika dia punya kasus pidana kadang-kadang pengacaranya paten. Nah, ini gue pengen tanya juga ke Prof Edi ini. Karena belakangan ini Prof kita sibuk media sosial kita di dunia digital kita sama sosok-sosok pengacara-pengacara yang rame banget gitu Prof. Pengacara koboi lah, pengacara selebritas kayak kemarin yang punya gunung di Parung gitu ya, Pak Firdaus gitu ya. Firdaus siapa namanya Mat? Bobo. Hah? Oi Bobo. Ya itu ya. Aku susah melafalkannya ya. Siapa nih? Oi Bobo. Itu Prof Edi ngeliatnya gimana sebagai iyalah orang-orang yang ngurusin hukum lah gitu di Indonesia. Ya gini, buat apa? Faktor penegakan hukum itu kan ada 4. Salah satu kan berbicara mengenai profesionalisme aparat. Kita bicara soal polisi, jaksa, hakim, advokat. Memang harus diakui bahwa sistem pendidikan advokat di negara kita itu termasuk yang paling buruk. Ya, karena nggak usah dibandingkan dengan negara lain. Kita bandingkan saja dengan aparat penegak hukum lainnya. Bayangin aja, orang mau jadi hakim, dia mau bersidang, itu dia pendidikan 2 tahun. Mau jadi polisi, dia mau menyidik itu pendidikan di Akpol berapa lama? 4 tahun. Jaksa juga ada pendidikan khusus kejaksaan. Untuk sebagai penuntut. Ya, sebagai penuntut. Kalau advokat itu kan dia hanya istilahnya mengikuti PKPA. Jadi semua itu diterima dulu baru pendidikan kan. Advokat itu dibalik. Jadi dia pendidikan baru dia tes lulus apa tidak. Dan sebetulnya ada persyaratan dalam undang-undang advokat, dia magang minimal 2 tahun. Tapi kan kita tahu untuk dapat surat dia magang itu mungkin dia baru sehari magang tiba-tiba aja dikeluarin. Karena mungkin yang dia kerja di tempat omnya lah, kakaknya lah, saudaranya lah, tete bengeknya lah. Jadi mudah untuk mendapatkan dan mereka tidak punya pendidikan standar advokat itu tidak ada. Bayangin dia mau jadi advokat, dia ikut pendidikan dulu, kursus tuh kalau saya tidak salah hanya 6 minggu. Bandingkan ya dengan hakim yang 2 tahun. Ya 2 tahun, polisi 4 tahun, jaksa itu sekian bulan. Nah ini dia hanya 6 minggu. Kemudian dia tes advokat, lulus dia sudah disumpah. Kan ada fakultas hukum juga sebelumnya. Kan dia udah SH kan Begini. secara
ini kesarjanaan. ya saya belum lama sih, baru berapa lama ya? 27 tahun jadi dosen di Fakultas Hukum. Emang ngeledek nih ya, Prof Edi. Kurikulum pendidikan hukum kita itu tidak bisa langsung menghasilkan hakim yang profesional, jaksa yang profesional, advokat yang profesional, nggak bisa. Kurikulum kita itu berapa persen sih yang berbicara soal praktek hukumnya? Kalau teori jago kita. Oke. Tapi kalau bicara soal praktek seperti apa, itu tunggu dulu. Itu mengapa kita butuh pendidikan profesi lanjutan di situ. Ini nggak usah bicara dengan negara lain loh. Ini masih dalam konteks Indonesia yang tadi saya bandingkan dengan polisi, jaksa, hakim itu. Dia mau menuntut, dia mau menyidik, dia mau mengadili, itu butuh pendidikan khusus yang berbulan-bulan. Iya. Jadi kalau saya banding, saya lompat sedikit aja misalnya dengan di Belanda ya. Di Belanda itu namanya RAYO. Rechtsambtenaar in Opleiding. Sekolah penegak hukum lah. Dia sudah dapat nih Meester in de Rechten. Meester in de Rechten MR. Itu tuh bukan S1 loh. Bukan. Itu master dia. Oh, jadi MR mereka master. Iya, mereka itu kan jenjang pendidikannya berbeda dengan kita. Kalau kita kan ada S1, S2, S3 ya. Yeah. Kalau mereka itu langsung master. Sebelum itu ya di bawah itu ya diploma biasanya mereka. Kalau dulu ada istilah doktorandus itu ya Prof. Ya. Itu beda lagi. Jadi tuh. Itu calon dokter. kalau mereka, kalau di Belanda misalnya, mereka untuk yang sarjana hukum LLB, Legal Law Bachelor. Tapi kalau untuk mereka 5 tahun keluar itu bukan LLB tapi LLM, Legal Law Master. Atau kalau mau dalam bahasa Latinnya Legium Legibius Master. Sama singkatannya LLM. Cuman kalau kita mau Inggriskan Legal Law Master, kalau dilatinkan Legium Legibius Master. Itu dia 5 tahun. Dia keluar LLM dengan titel dia Meester in de Rechten. Bayangkan dia mau jadi advokat itu dia harus sekolah 2 tahun. Untuk jadi advokat. Nah, kita bayangkan anak-anak minggu. Jadi di sana RAYO itu ya sekolah untuk aparat penegak hukum. Itu dia lulus dari master, bukan S1 loh, master. Untuk jadi misalnya saya ini cita-cita jadi hakim nih. Lulus jadi master dia sekolah 7 tahun loh. 7 tahun 7 tahun untuk menjadi hakim. Tapi karena itu memang untuk penegak hukum, jadi begitu dia sekolah kan planning dia 7 tahun jadi hakim. Tapi begitu dia sekolah 2 tahun, dia pengenlah jadi lawyer. Dia keluar, dia bisa daftar jadi lawyer, tapi minimal 2 tahun. Kemudian kalau dia pengen meningkatkan jadi prosecutor, dia masuk lagi situ sekolah 2 tahun lagi, baru keluar jadi prosecutor. Prosecutor itu apa Prof? Jaksa. Oh jaksa. Ya. Terus kemudian kalau dia pengen jadi hakim ya sekolah lagi. Kecuali kalau dia sudah berpengalaman, kan ada hakim yang kemudian bisa diangkat dari mereka yang sudah profesional. Mungkin dia sudah advokat 10-15 tahun bisa langsung jadi hakim. Atau dia sudah jadi prosecutor yang 10-15 tahun bisa langsung jadi hakim. Tapi kalau dia baru 2 tahun keluar jadi advokat, mungkin baru 2 tahun 3 tahun jadi advokat, pengen jadi prosecutor, dia masuk lagi sekolah di situ. Jadi jenjang karir itu jelas. Di situ yang saya katakan di kita di Indonesia, khusus untuk advokat itu, dia sudah tidak lagi mencerminkan sebagai, kalau dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah officium nobile. Officium nobile itu memang profesi yang mulia. Hakim, notaris itu dia officium nobile. Advokat itu sebetulnya adalah officium nobile. Tapi karena ya kita bisa lihat sendiri bagaimana tingkah laku advokat di persidangan, dan ya mohon maaf, mereka sebenarnya memang tidak pantas untuk menyandang sebagai officium nobile dengan tingkah laku yang seperti itu. Ya. Karena kan itu kan gini loh Prof, itu kan wajah juga peradilan, wajah penegakan hukum, ya, wajah untungnya begini, untungnya begini. Kalau apakah kayak gitu silat-silat kayak gitu ya, tuh diwajarkan gitu Prof? Kalau saya selalu mengatakan bahwa wajah hukum Indonesia itu ditentukan oleh 3 institusi. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Itu wajah hukum kita tuh akan direpresentasikan oleh 3 institusi. Kalau advokat itu ya dia sebetulnya adalah
kalau kita lihat dalam undang-undang advokat dikatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum. Karena sebenarnya tugas dia itu mulia. Mengapa disebut sebagai officium nobile itu? Ya. Karena dia memperjuangkan hak-hak tersangka, dia memperjuangkan hak-hak orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Padahal kita tahu persis yang namanya orang yang sedang berhadapan dengan hukum, atau singkat kata singkat cerita, hukum acara ya. Ya. Hukum acara pidana itu dia sedikit banyaknya itu kan mengekang hak asasi manusia. Nah. Orang digeledah, disita, ditangkap, ditahan, kan belum tentu pada akhirnya dia dinyatakan bersalah. Oleh karena itu dia butuh didampingi oleh orang yang mengerti hukum, orang yang bisa menyeimbangkan di satu sisi polisi jaksa bertindak on behalf state, Ya. sementara dia akan melawan individu dan individu ini didampingi oleh seorang advokat. Dia tidak hanya brilian tapi dia harus juga menjaga sikap dan tingkah laku yang mencerminkan profesi advokat sebagai officium nobile, sebagai profesi yang mulia. Mulia. Itu. Jadi dia Officium tidak nobile. officium nobile. Dia tidak hanya memiliki pengetahuan yang memadai tapi juga sikap dan tingkah laku. Karena dia harus mendudukan suatu perkara itu secara profesional dan proporsional. Melihat situasi seperti itu, Prof Edi melihatnya Ya gimana? kita Prof? hanya geleng-geleng kepala saja dengan tingkah laku advokat seperti itu yang saya kira itu sudah keterlaluan ya. Makanya untung KUHP ini baru berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Kalau dalam KUHP baru itu Ya. ada pasal cukup banyak juga diatur. Saya lupa pasalnya tapi sekitar 30-an pasal Oke. di bawah bab yang berjudul tindak pidana terhadap proses peradilan. Nah itu gimana tuh, Prof? Itu termasuk bab baru. Bab baru yang tidak ada padananya dalam KUHP yang lama. Iya. Jadi Tindak pidana proses peradilan. terhadap proses peradilan. Oke. Misalnya ada orang yang rekayasa bukti. Oke. Kemudian bisa juga termasuk contempt of court. Ya, naik meja di peradilan itu gimana, Bersikap Prof? tidak sopan. Ada pengalaman. Itu tidak pidana nanti. Oh iya. Kemarin kawan ini naik meja kan ya? Bentar. Ada pengalaman menarik di sebuah lapas di Hong Kong. Jadi ketika mengunjungi lapas di Hong Kong itu ada seorang yang dia dimasukkan ke dalam sel khusus. Tapi nggak lama, cuma 7 hari. Iya. Tahu mengapa dia dimasukkan dalam sel 7 hari? Kenapa, Prof? Very simple. Hanya karena ketika majelis hakim memasuki ruang sidang dan dia tidak berdiri. Hah? Dianggap contempt of Sesimpel court. itu? Ya, dianggap contempt of court. Karena kan semua jelas terlihat di CCTV. Iya. Jadi dia masuk ke situ dikurung 7 hari dia. Gara-gara tidak berdiri. Tidak berdiri pada saat hakim memasuki ruang Dia sidang. lupa apa tidak mau berdiri? Itu yang nggak tahu, tapi kan udah kelihatan dia nggak Faktanya berdiri. dia tidak Faktanya berdiri. Dan dihukum 7 7 hari. hari. 7 hari. Dikurung 7 hari. Jadi apalagi kawan Ya. naik meja ini, Prof ya? ya. Iya. Itu Iya. Tapi gimana menyadarkan publik juga bahwa ya ada juga advokat-advokat yang bisa bersilat kayak gitu, populer. Ya kan mereka tetap relevan ketika mereka juga tetap dapat order kan, Bro, tetap dimintai penasehat hukum ya gitu kan. inilah yang harus kita perbaiki bersama kita. Kalau tidak salah di Indonesia ini sudah sekitar 70 organisasi profesi advokat. Iya. Padahal sebenarnya dalam undang-undang advokat itu jelas sekali. Mau mendirikan organisasi profesi advokat itu tidak mudah. Iya. Dia harus punya cabang di sekian provinsi dan lain sebagainya. Tetapi ini 5 orang berkumpul mendirikan organisasi. Iya. Karena kawan ini katanya dipecat di KAI. Terus diambil di pradi apa gitu kan, Prof ya? Begini, saya tidak dalam konteks menghakimi orang ya. Iya. Tapi saya ini kira kita pengen tahu aja, Prof. ini kita harus benahi bersama ya dalam pengertian bahwa oke lah, kamu rekan bersikap dan berkumpul. Ada lebih dari satu organisasi profesi advokat. Bagi saya tidak apa-apa. Yang penting 2 hal. 1, rekrutmennya harus sama semua. 2, pendidikannya semua juga harus sama. Dan yang paling penting itu adalah penegakan kode etiknya sama. Artinya berbagai macam organisasi profesi advokat itu harus membentuk suatu majelis kehormatan yang kemudian ketika ada pelanggaran kode etik itu diadili oleh satu majelis kehormatan yang berasal dari semua
organisasi profesi advokat supaya apa? Oke. Mencegah yang kalau dipecat di satu dia nggak masuk yang lain kan kira-kira seperti itu. Oh gitu. Ya. Iya. Ya kan nggak ada tuh yang mohon maaf nih ya. Iya. Misalnya nih tindakan koreksional yang dilakukan oleh Polri terhadap Kapolres Ngada. Iya. Nah, itu kan jelas langsung dipecat kan kode etiknya satu. Nggak mungkin lah dia dari Polres Ngada terus pindah ke Polres Banten misalnya. Kan nggak mungkin. Iya benar juga. Atau kalau misalnya ada tindakan disiplin oleh kejaksaan, nggak mungkin nih. Itu jaksa dia misalnya berbuat kesalahan di Medan sana terus tiba-tiba karena di melanggar kode etik terus dia pindah ke Makassar gitu kan nggak mungkin. Kode etik Kode aja etik berlaku umum universal, ya? umum. Universal. Ya dipecat diberhentikan. Nah, kalau di advokat kan tidak. Iya, kawan dari ini- satu dia masuk yang lain ini gila-gilaan. Malah dia merasa diperebutkan sama kawan Ini yang lain kemudian kan? saya kira harus ditertibkan. Apalagi asosiasi ini butuh member juga kan. Iya. Dan gimana Kita itu kalau gimana mau- bisa terkenal inilah, kalau kita punya kita itu kalau selebriti, bersidang, kan? kalau bersidang itu advokat ditanya yang pertama adalah mana surat kuasa. Yang kedua ditanya mana kartu advokat Anda. Kartu advokat itu kan menandakan dia organisasi mana. Ada. Makanya kalau seharusnya kalau sudah dipecat di satu tempat ya seharusnya organisasi yang lain tidak menerima. Karena Harusnya. standar etiknya harusnya sama. Iya, standar etiknya sama. Nah ini kalau bicara soal advokat. Iya. Kalau bicara soal ini Prof, yang lagi rame juga nih THR ormas minta THR menjelang ke Lebaran ini. Ya kalau saya sih Ini itu kayak gitu tuh gimana Prof? Gini. Kalau ada yang bilang ini melanggar hukum, ada yang bilang Gini. ini kebiasaan. Kalau saya, ya jangan terlalu diributkan lah. Kalau ormas kan namanya minta. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak kasih kecuali kalau nggak dikasih dia bertindak anarkis, itu masuk wilayah hukum. Tapi kalau minta kan nggak ada masalah. Iya kan kalau minta. Kita pun minta sama Prof nih habis ini kan. Iya benar. Masalah Prof kasih atau enggak urusan lain Iya, ya. benar. Jadi kalau saya jangan Kalau ini aja jokes ya, tapi kalau Prof menganggap itu serius juga kami nggak nolak. enggak gini ya. Gini oke, ada ormas yang minta THR. Oke, ya. Yang namanya minta. Kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau tidak dikabulkan juga nggak apa-apa. Itu menjadi suatu peristiwa pidana apabila dia minta THR, ditolak, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan. Itu lain halnya. Itu lain hal ya. Atau dia bertindak anarkis itu lain hal, itu udah masuk ke ranah pidana. Tapi kalau dia minta kan, kecuali kalau dia ngancam, dia meras itu lain hal. Misalnya saya minta dong THR kalau enggak gini-gini, itu sudah peras, itu sudah ngancam, itu masuk. Itu masuk pidana. tuh? Masuk pidana. Tapi kalau dia hanya minta aja kan nggak apa-apa. Iya kadang-kadang minta sambil bawa tombak ini kan juga bisa ya kan. Aku minta loh ya kan. Atau sambil ya kan. Atau kalau nggak dikasih ya udah Allah yang balas. Iya. Kalau itu sih nggak apa-apa. Tapi kan ini Prof, dari segi secara makro hal-hal seperti ini kan yang secara makro Prof ya. Ini kan menggambarkan bahwa wah kayaknya memang kita ease of doing business, bagaimana kemudahan berbisnis, iklim investasi, orang mau bisnis tuh jadi rasanya Berpikir-pikir lagi. kayaknya persoalan hukum dan praktek hukum kita nih bisa membuat kita ini susah nih Pak Prabowo ingin mencapai 8% pertumbuhan dengan investasi yang tinggi gitu Prof. Ya What do you think? begini juga saya kira salah satu fungsi hukum itu kan adalah adaptatif. Itu fungsi hukum itu adaptatif. Artinya kita dalam membuat regulasi ya di satu sisi memang mempermudah pergerakan ekonomi, mempermudah iklim investasi, tetapi juga jangan sampai itu kemudian disalahgunakan dalam pengertian ada abuse of power atau abuse dari para pelaku usaha sendiri. Makanya dari awal saya katakan yang paling sulit di kita itu sebetulnya bukan soal regulasinya, bukan soal aparatnya, tapi bagaimana kita bicara soal kesadaran hukum masyarakat ya. Kalau kita semua sadar hukum, kita semua taat akan hukum, maka sebetulnya aturan itu ya fine-fine aja. Tapi Prof merasa nggak sebagai orang dalam semesta hukum kita, merasa nggak sih bahwa ini salah satu biang keladi kita, ekonomi kita tuh agak sulit gitu, kelari kencengnya gitu. Ya Ketidakpastian hukum, aturan yang tumpang tindih, begini. aturan yang kadang-kadang bisa mempersulit. Kita hati-hati ya ketika berbicara soal kepastian hukum, karena yang idealnya suatu hukum itu kan tidak hanya kepastian,
tapi juga ada kemanfaatan dan keadilan. Padahal nih, kalau saya sih belum lama menggeluti ilmu hukum itu kan baru berapa ya, 38 tahun ya? 33 tahun lah. Oh, bukan Dari 38 mahasiswa. Mahasiswa sampai sekarang 33 Jangan-jangan waktu tahun. SMP juga udah mulai. Iya kan? Gini, selalu menjadi buyung kan mungkin kan waktu menjadi itu. perdebatan ya, menjadi perdebatan bagi kita bersama. Karena dalam ilmu hukum sendiri, dalam teori hukum itu ada anomalinya. Yang itu jangankan membuat orang di luar hukum, tapi orang hukum sendiri saja terkadang belum memahami ini ya, bahwa di dalam hukum itu ada namanya antinomi. Antinomi itu dua hal yang saling bertentangan, tapi tidak boleh saling menegasikan. Dua hal yang saling bertentangan dan tidak boleh saling menegasikan itu apa? Ini yang selalu bahasa manusianya gimana nih? itu yang kalau bahasa manusianya bingung orang. Sumum ius, summa inuria, summa crux, summa lex. Mati kita bos ya kan. Sumum ius, summa inuria, summa crux, summa lex. Gimana lah? Bahwa antara kepastian hukum di satu sisi dan keadilan serta kemanfaatan di sisi yang lain itu sedikit banyaknya bertolak belakang. Itulah yang membuat hukum menjadi dinamis. Itulah yang membuat kita orang hukum itu ya bayarannya di mana-mana besar. Karena tidak mudah untuk memahami itu, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi ya oke, kita bicara soal kepastian hukum, tapi hati-hati. Suatu yang tadi saya katakan sumum ius, summa inuria, summa crux, summa lex, suatu hukum semakin pasti itu semakin tidak adil. Nah, itu pelajaran semester 1 tuh di Fakultas Hukum. Iya. Suatu hukum semakin pasti itu semakin tidak adil. Suatu hukum semakin adil itu semakin tidak pasti. Oh gitu ya. Dia memang seperti itu yang namanya antinomi hukum. Iya. Dia saling bertentangan tapi tidak boleh saling menegasikan. Jadi kita terkadang meramu aturan hukum itu kita mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya persoalan kepastian semata, tapi ada keadilan, ada juga kemanfaatan, dan keadilan kemanfaatan itu bukan bicara dalam teks aturan. Kita berbicara keadilan kemanfaatan, kita berbicara sebagaimana soal law enforcement. Jadi memang ya gimana? Kalau hukum itu terlalu rigid mengatur, itu kan pasti itu. Tapi begitu ada fenomena yang terjadi, nggak bisa dinamis dia. Nggak bisa dinamis. Contoh maling ibu-ibu ketahuan maling kayu gitu misalnya ya Prof ya. Itu yang rame-rame. Yang paling ramai itu kan dulu mungkin teman-teman ingat kasus Nenek Minah. Nenek Minah. Ya. Itu saya apresiasi loh. Apresiasi kerja polisi, kerja jaksa, kerja hakim. Itu memperlihatkan bagaimana dia mencoba meramu antara kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Ya. Polisi dan jaksa bekerja udah on the right track, dia harus proses. Karena memang ini nenek mencuri 5 buah kakao. Tapi itu bahkan penuntut umum, jaksa di pengadilan, itu dia memberi ongkos loh untuk Nenek Minah datang ke pengadilan. Dia mengongkosi. Untuk datang ke pengadilan? Untuk datang ke pengadilan. Jaksanya tuh. Yang menuntut si Yang nenek? menuntut. Dia memberi ongkos supaya nenek itu bisa datang ke pengadilan. Udah jadi Kajati sekarang ya kayaknya Prof ya. Jaksanya. Iya. Tapi dia mengongkosi. Tapi saya apresiasi dengan putusan pengadilan. Iya. Oke, nenek bersalah. Tapi nggak dihukum kan? Dia nggak masuk penjara. Dikasih percobaan. Itulah yang dinamisnya itu. Dinamisnya itu. Ada kepastiannya. Ada kepastian. Nih nenek mencuri betul, tapi dia berpikir soal keadilan dan kemanfaatan. Ngapain menghukum nenek itu nggak ada gunanya? Iya, wong nenek ya kan? Iya. Mungkin kalau bukan nenek dihukum. Akhirnya apa, dengan keadilan ini dianggap dia mencoba meramu antara kepastian, kemanfaatan dan contoh konkretnya seperti itu. Pasti Pak Yusuf Anandi udah tahu ini, Dit. Kenapa kok gitu? Ya udah, lu lapor gua aja ke polisi. Paling mereka juga bingung ngurusin gua, udah tua 86 87 tahun. Iya, senior kita Pak Yusuf. Persis, karena di RUU KUHP yang baru seseorang itu kalau sudah di atas 70 tahun memang sedapat mungkin tidak
dikenakan sanksi perampasan kemerdekaan. Wah, bisa impunitas sih opung Maaf, bukan di atas 75 tahun, di atas 75 tahun. Iya, opung Panda. kita agak banyak stok bukan semua. Iya. Pak Yusuf Wanandi senior ketua Dewan Redaksi kita 88 tahun ini. Bro. Di atas 75 tahun itu memang karena itu beberapa konvensi internasional seperti itu ya, termasuk berarti besok udah terbuka dia ngomong. Opung Panda 81, Bos. Udah nggak perlu dikat dia. Yang ini itu ya. Iya. Coba ngata-ngatain orang, Bro. Cuma kan tua ya. Iya. Oh gitu ya, Bro ya. SBY penakut katanya. Oh, benar. Oh, ini baru tahu kita dia. dalam RUU KUHP, tapi itu mengikuti KUHP yang baru. Iya, iya. Jadi kalau di atas 75 tahun itu sedapat mungkin tidak dilakukan perampasan kemerdekaan. Sedapat mungkin. Ya. Tapi kalau udah keterlaluan banget ya kali ya. Iya, cuma Pak Yusuf belum keterlaluan. Itu sesuai dengan hipotesis kultural kita ya, Dida. Apa tuh? Kenapa ya orang baru freedom of speech-nya paripurna tuh ketika tua semua. Kita nih yang muda nggak boleh. Iya. Banyak pertimbangan kita. Betul. Emang tua lebih berani, Prof, kebanyakan. Prof kan belum terlalu tua ya. Iya. Belum terlalu berani. Iya kan. Nanti kalau udah 75 juga Prof ugal-ugalan nanti apa ya kan. Iya. Ini Prof kembali ke kepastian hukum tadi ya. Kayak misalnya beberapa kita lihat baca-baca berita Prof, ada aturan-aturan misalnya kayak PP 28 2004 gitu misalnya itu tentang kesehatan. 2024. Iya, PP 2024. Iya, aku bilangnya apa? 2004 tadi. 2024 maksudnya Prof ya. PP 28 2024. Melawan pula lu sama profesor nggak ngerti hukum kau. Iya, apalagi ngomong Latin tadi Bro. Itu latihan lidahnya gimana Bro? Biar Latin ini bagus ini Bro. Iya. Gue yakin nih orang sebagus Krisdayanti menurut saya belum tentu yang suaranya bagus ya. Latinan ya. Iya kan paling saingannya Ricky Martin ya kan. Bisa Latin. Amerika Latin beneran. Iya, sama Diego Maradona kan. Prof kayak misalnya PP 28 2024 gitu tentang pelarangan menjual rokok di 200 meter dari institusi pendidikan. Yang misalnya banyak yang keberatan gitu misalnya, wah gimana saya buka warung nggak boleh 200 meter dari institusi pendidikan. Kalau misalnya saya buka warung di sini, tapi 6 bulan lagi ada bimbel di samping rumah saya, apakah saya harus pindah gitu? Kursus nyetir kan juga masuk satuan pendidikan kan? Iya, atau undang-undangnya. betul, atau misalnya Mart Alfa atau Indomart gitu ya. Iya, harus pindah. Kayak gitu-gitu Prof. Gara-gara sebelahnya ada kursus menjahit gitu misalnya. Iya. Iya kan? Ini, Itu ya, acaranya. Kalau aturan-aturan kayak gitu tuh menurut Prof Edi Begini, peraturan pemerintah itu kan adresatnya adalah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Itu merupakan turunan dari Omnibus Law Kesehatan. Tetapi ketika membuat satu peraturan pemerintah dan rujukannya itu adalah Omnibus Law Kesehatan, di sini pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan-peraturan terkait lainnya. Memang kalau hanya menyebut satuan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas memang banyak sekali. betul. Formal, non formal, informal. Ini Itu yang ini saya aja kira informal nih Prof, satuan pendidikan informal itu yang saya kira memang harus berhati-hati. Tetapi apapun yang ini kan kita cerita barang ini udah jadi nih. Barang ini peraturan ini sudah jadi. Kalau ada yang merasa dirugikan dari peraturan tersebut kan pintu Mahkamah Agung terbuka lebar untuk dilakukan judicial review. Judicial review itu kita melakukan uji material, bisa secara material, bisa secara formil. Kalau formil itu kita berbicara soal partisipasi publik dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu dilanggar maka bisa dibatalkan atau misalnya yang penguji itu bisa menunjukkan nih bahwa ternyata peraturan pemerintah ini bertentangan dengan undang-undang. Nah, maka itu bisa dibatalkan dari segi substansi. Ya, ya. Tetapi kan saya dengar katanya aturan itu dibuat tidak ada partisipasi publik, tidak ada hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dijelaskan ya. Itu kan berarti formil itu. Berarti formil. Jadi saya kira silahkan untuk diajukan di Mahkamah Agung karena level yang diujikan adalah PP yang di bawah undang-undang. Tapi kalau peraturan seperti itu bisa yang berlaku tadi, surut. Iya. Oh enggak. Berlaku surut itu gimana maksudnya? Artinya contohnya gitu tadi itu ya. Jadi misalnya sekarang saya sudah mendirikan warung nih yang jual rokok. Iya. Lalu tiba-tiba ada aturan ya itu kan tidak berlaku bagi saya.
Seharusnya berlaku bagi yang akan kemudian akan datang. Itu ya dia Apa bedanya peraturan yang berlaku surut sama yang enggak itu ya? Iya, kayak berlaku gimana? surut sama berlaku pasang nih gimana, Bro? ya kalau lawan dari Surut prospektif adalah retroaktif. Jadi retroaktif itu dia berlaku surut ke belakang sejak tanggal sekian gitu. Tapi peraturan itu mulai berlaku pada saat ditetapkan. Jadi dia bersifat prospektif ke depan. Enggak ada peraturan yang berlaku surut itu enggak ada ya? Bro? Ya kalau dinyatakan dengan tegas di dalam aturan itu. Jadi berlaku surut itu pada dasarnya hukum itu berlaku untuk ke depan. Ya. soal meaningful participation ini gimana, Bro? Karena kan membuat aturan yang berdampak misalnya pada industri, pada bisnis, pada Meaningful kemudahan participation itu berusaha. kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi kan ya hak masyarakat, hak rakyat, hak setiap orang untuk kemudian didengarkan, dipertimbangkan dan dijelaskan. Nah, memang kalau kita bicara soal industri tembakau, ini kan memang si malakama tuh. Karena kita tahu persis tembakau mendatangkan devisa bagi kita tidak sedikit. Tetapi di sisi lain juga ada persoalan kesehatan kan. Nah ini hal-hal seperti ini yang memang kita harus ya mengambil win-win solution lah. Antara kepastian dan Kemanfaatan dan keadilan. 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 Kira-kira begitu. Iya, apa namanya bahasa susah, Latinnya? Lu Susah. baca ayat-ayat bisa lu. Ya tapi enggak Baca Latin nggak bisa lu. Enggak belajar. Harusnya kan seiring sejalan. Makanya gue nggak kuliah hukum, bos, susah bos. Iya. Tapi iya. Bahkan Udah itu Prof, yang ngerti kita doang lagi kan. bahkan Prof untuk membuat misalnya aturan PP seperti ini yang produk turunan undang-undang itu kan juga kabarnya harus melibatkan juga bukan hanya sektor swasta Prof, tapi juga lintas kementerian yang Persis. terlibat di. Jadi- kalau misalnya PP jadi- ini misalnya dibuat tanpa Ya melibatkan dan persetujuan itulah yang saya bilang tadi. Kementerian Diuji lain secara gitu. formilnya kan bisa. Diuji secara formil bisa. Iya. Karena kalau prosedur pembuatan PP itu pertama kita bicara IP, izin prakarsa. Sesudah ada izin prakarsa lalu harus ada PAK. PAK itu panitia antar kementerian. Pasti dirapatin itu. Pasti dirapatin kemudian karena itu tadi bersinggungan antara satu dengan yang lain ya. Iya. Jadi diharapkan memang yang betul-betul tertuang itu sudah mendengar dari berbagai pihak. Ya, udah disetujui dan Ya, disepakati disepakati. oleh Makanya saya tidak tahu ya proses penyusunan Iya, seperti iya. apa, tapi sekali lagi kalau memang ada yang merasa dilanggar hak-haknya dan lain sebagainya, silakan aja ajukan uji material. kalau misalnya kayak buktinya PP dibuat tanpa ada Ya partisipasi berarti dari secara itu. prosedur cacat, berarti dibatalkan kan, secara formilnya tidak terpenuhi. Itu kita belum bicara substansi loh, Secara formilnya Iya. ya cacat. cacat. Ya, terus Prof, ini yang juga rame selain persoalan ilegal di bidang lainnya, salah satunya juga isu rokok ilegal. Ini kita tahu sekarang menurut data Indodata ya, itu Ya. mengatakan bahwa kalau segmentasi rokok ilegal ini udah sampai 40% dan itu kalau dirupiahin negara kehilangan cukai itu sekitar pemasukan dari situ sekitar 96 triliun. Itu lebih besar daripada anggaran MBG itu kan. Iya. MBG tahunnya 71 tambah 100 sih. Iya, Tetap gedean MBG ya. Nanti. Iya. Nanti tahun ini, ya kan? Nah, Tapi Pak Prabowo lagi gencar ingin ini kan meningkatkan pendapatan revenue, iya. negara gitu, Prof. nah banyaknya rokok ilegal ini pasti membuat pendapatan turun dan banyak dampak lain, kesehatan juga bermasalah karena nggak ada standarisasi, terus Rokok legal aja belum tentu baik buat kesehatan, ya udah apalagi pasti yang nggak ilegal. baik, Iya. iya kan. Nah ditambah lagi Prof ada peraturan ya yang mau menyeragamkan bungkus rokok gitu untuk menghilangkan apa namanya karakternya dari bungkus rokok ini kan. Iya. Sehingga apa? Sehingga pemalsuan pasti akan jauh lebih mudah nanti gitu. Bicara hak cipta nih, Prof. Iya. Nama kan bisa kita mirip-miripin nih Iya, kan. Iya. merek segala macam tentunya. Iya. Jadi begini sekali lagi, kita ketika membuat suatu aturan itu kan harus komprehensif. Jangan sampai kita membuat satu aturan lalu menabrak aturan yang lain. Itulah pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi mengapa kemudian kalau kita lihat pada bungkus rokok, kan dia beri peringatan tuh
Merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Impotensi yang saya takut Prof di sini. Yang lainnya Sakit jantung, kanker dan lain sebagainya. Sebab kalau dia tidak mencantumkan itu kena tuh pasal dalam KUHP. Ada pasalnya. ada Prof. Ada. Jadi orang yang menjual satu barang yang berbahaya dan dia tidak memberitahu sifat bahaya dari barang itu, ada ancaman pidananya. Oh makanya di obat tuh ada efek samping. Persis. Muntah, apa, pusing, Gatal gitu kan. gatal, bego, apa Iya. gitu ada Bro. Oh enggak. Oh, ngacem. Semua obat itu pasti punya efek samping, kecuali Viagra efeknya ke depan. Iya, Oh iya benar ya. Samping dia. Iya. Itu kalau efek Pfizer, Prof. Ya. Itu Pfizer. Semua obat punya efek samping pasti, Iya. kecuali Kecuali Viagra, Viagra. efeknya ke depan, bukan ke samping. Benar-benar. Jokes bagus. Iya. Izin saya pakai nanti Ya. Iya. Ah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan itu yang memang harus ditertibkan karena tidak hanya merusak perekonomian, ada tadi persoalan merek, tapi sifat bahayanya barang itu. Karena kan pasti semua itu kan setiap barang yang akan dikonsumsi itu kan pasti harus lewat BP POM kan. Itu yang gambar-gambar mulut hancur itu nggak cukup untuk memperingatkan kandungan berbahaya. Oh itu udah cukup. Makanya kalau itu tidak dia muat, kena dia. Kalau rokok ilegal Prof, yang kita lihat kan misalnya ada Dunhill, ini mereknya Dalil gitu. Mirip-mirip iya, ya kan? iya. Tapi nggak ada tuh. Jangan dong, terlalu banyak sensornya bos, capek bos. Capek gua. Ya kan? Apa malah nggak ada ininya Prof, nggak ada bahayanya. Dia nggak jual bahaya, malah rokok ini rokok paling paten. Itu Malah itulah. bikin sur Dari nih. sisi itu aja udah kena itu. Itu bisa kena Banyak itu KUHP. itu kalau rokok itu dijual itu yang membuat itu kalau dalam istilah kita di hukum itu konkursus idealis ya. Jadi satu perbuatan dia terkena beberapa pasal tuh. Jadi Pasal berlapis. pasal berlapis. Nah itu bilang aja gitulah. Konkursus ini capek Iya. juga kita dengerin Bro. Siapa tahu artinya jagalah kebersihan. Itu jagalah iman kan. Atau kebersihan sebagian dari iman kan. Dia terkena pasal berlapis tuh. Jadi ya itu tadi sifat bahayanya barang itu kena KUHP. Lalu pasti dia kena juga aturan perdagangan tuh pasti. Merek dan lain sebagainya. Jadi dari segi hukum itu kecacatan dan pelanggarannya udah solid tuh ya. Berat bos. Waduh. Karena beberapa pasal kan. Dan ini nggak Kalau beberapa pasal ancaman pidananya maksimal. Nah kalau bertentangan sama undang-undang merek tuh kayak apa Prof misalnya? Nah, Ya ini kan penting nih. setiap merek itu kan didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di bawah Prof juga tuh kan. Betul. Kalau mereknya dibikin samar-samar kayak begitu ada dia kena itu. Itu kan ada administrasi, kalau administrasi nggak bisa ditegakkan baru kemudian dia masuk ke pidananya. Gitu. Oh, kekayaan intelektual ya. Iya. Kaya dan intelek. Di Intelek belum tentu kaya. Kaya Direktur belum tentu Jenderal intelek. Kekayaan Intelektual tuh ada kan direktur penyidikannya. Iya. Itu bisa dari situ sebenarnya bisa dilakukan penegakan hukum Prof ya? bisa. Oh, Tadi apa dari Dunhill misalnya dia Dalil. Dalil. Ya. mirip Prof nanti aku kasih deh. Tapi nggak enak rokoknya. Tapi dibilang paten, rokok ini paten apa gitu-gitu. Jadi bukan bahaya, Iya. impoten apa gitu-gitu, malah dikasih sur-suran lah. Iya, gitulah pokoknya ya soal hukum tuh jadi udah clear lah. Ya, undang-undang KUHP. kejaksaan. Nah, polisi, ini penting ya nih Prof. Undang-undang TNI kemarin demonya sampai hari ini masih UGM juga banyak yang demo. Yang Apa saya namanya? heran tuh bukan demonya. Apa? Pada baca nggak sih undang-undang yang baru itu? Gimana tuh? Nggak ada tuh perbedaan. Jadi undang-undang itu tidak akan melahirkan dui fungsi TNI, nggak ada. Itu kan hanya perubahan 3 pasal. Yang satu mengenai batas usia. Saya kira mengenai batas usia itu sudah clear lah karena karena kita lihat ya kalau pensiun 58 padahal masih produktif itu kan kasihan juga. Kemudian mengenai menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam pemerintahan. Itu bukan induknya bukan dalam undang-undang TNI. Lihat dalam undang-undang aparatur sipil negara. Jabatan-jabatan yang boleh diduduki oleh tentara atau polisi, bahkan jaksa pun boleh.
Makanya dia ada beberapa jabatan, misalnya di Kementerian Polkam atau di Kementerian Humas Mipas, Ya. itu bisa diambil misalnya dari yang aktif-aktif bisa. Bahkan dari inspektur jenderal di beberapa kementerian juga diambil dari jaksa, dari polisi. Nggak menjadi soal. Di Kemenkum juga sekjennya ini Prof ya? Kementerian Hukum, Irjen dan sekjennya dari kepolisian. Tidak jadi soal. Bahkan di dalam aturan yang kita lihat juga kan ketika dia menduduki jabatan sipil kan harus mundur. Dalam undang-undangnya? Iya. Jadi apa yang dipersoalkan saya sendiri bingung. Iya. Eskalasinya belum turun loh Prof sampai sekarang. Itulah berarti kan ada yang menggoreng. Ada yang provokasi ya. Provokasi. Jadi saya heran ya makanya pada baca nggak sih? Itu aja kan kayak gini kan kebanyakan. Prof udah menghadapi beginian pas revisi undang-undang KUHP. Waktu Prof, ya? KUHP sudah. Itu kan kita sampai berbusa-busa baru kemudian ya. Nah, kembali kalau dalam KUHP saya melihat draft yang diajukan Ini oleh KUHP nih, dalam waktu DPR dekat. ya. Draft yang diajukan DPR itu visioner, berpikir jauh ke depan. Bagus draftnya. Meskipun pemerintah ya akan memberikan tanggapannya dalam daftar inventaris masalah, tapi Draft yang sudah ada. draft yang sudah ada cukup bagus lah untuk disesuaikan dengan due process of law ya. Jadi ada advokat, hak-hak tersangka, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang lanjut usia, hak-hak anak, hak-hak perempuan, udah masuk di situ tuh. Seseorang dimintai keterangannya dapat didampingi oleh advokat, itu kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau sebelumnya? Nggak ada kan, nggak diatur kan? Oh bisa pakai bisa enggak? Ya sekarang juga bisa pakai bisa enggak, tapi tidak artinya hak-hak apa yang dimiliki oleh seseorang yang diperiksa itu kan tidak ada di situ. Jadi bahkan di dalam saya baca dalam RUU KUHP itu penyidik wajib memberitahukan hak-hak seseorang yang diperiksa itu. Jadi ketika penyidik memberitahukan hak Anda didampingi advokat. Kalau saat itu dia tidak hadir, advokatnya tidak datang atau dia belum didampingi advokat, dia boleh menolak. Saya nggak mau diperiksa belum didampingi advokat. Hal-hal itu sudah tercermin di dalam RUU KUHP. Kemudian mengenai rebutan kewenangan antara polisi dan jaksa, saya lihat nggak ada tuh. Nah itu ditegaskan ya Prof bahwa kepolisian Ditegaskan. adalah penyidik utama. Ya penyidik utama ya memang penyidik utama seperti itu memang kan dia Iya, jadi aku baca deh. beda ya antara penyidik utama dan penyidik tunggal. Bedanya apa tuh Prof? Ya jelas beda. Kalau penyidik tunggal dia satu-satunya penyidik. Tapi kita kan mengenal juga ada penyidikan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, Iya. ada penyidikan yang dilakukan oleh KPK, Iya. ada penyidikan yang dilakukan oleh TNI, ada penyidikan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Makanya dia katakan penyidik utama. Ya memang dia sebagai primary investigator memang seperti itu dalam konteks diferensiasi fungsional. Jadi diferensiasi fungsional itu ada sistem peradilan pidana yang terpadu, Iya. tetapi ada pemisahan kewenangan. Oh, Polisi melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan, kemudian hakim yang mengadili. Tugasnya advokat yaitu tadi menyeimbangkan. Ada satu lagi penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan. Dia membimbing narapidana atau terpidana yang nanti berdasarkan putusan pengadilan, kira-kira seperti itu. Jadi terlalu banyak digoreng nih ya soal isu rebutan kewenangan antara polisi dan jaksa. Saya lihat dalam RUU KUHP itu enggak. Semua sudah on the right track lah dalam konteks sistem peradilan pidana. Berarti nggak akan ada revisi RUU kepolisian Atau undang-undang kejaksaan. kalau KUHP ini beres. Karena yang kita dengar Prof, misalnya ya tadi Itulah baik revisi kepolisian atau kejaksaan. terlalu mendengar banyak kabar burung, nggak tahu burungnya siapa. Celakanya kan di situ. Iya. Apalagi nggak dapat Viagra kan tadi kan. Iya, jadi terlalu mendengar kabar burung nggak tahu burungnya siapa kan. Saya kira kalau semua sudah diatur dalam KUHP sudah selesai itu. Iya. Maksud Prof nggak relevan lagi ada revisi undang-undang Ya jaksa tidak atau revisi relevan. undang-undang Polri. Karena saya lihat misalnya nih ya, ada dalam undang-undang kejaksaan mengenai denda damai. Di RUU KUHP masuk tuh. Ada. Bagaimana denda damai misalnya ya? Itu kemudian ada yang mengusulkan
mengenai apa yang kita kenal dengan istilah plea bargaining atau pengakuan bersalah. Udah nggak usah dituntut. Atau misalnya DPA, Deferred Prosecution Agreement, persetujuan untuk penundaan penuntutan. Itu memang kewenangan jaksa. Itu yang kemudian ya ada baiknya itu dimasukkan. Bukankah Jadi gini loh, gimana Prof? kita memperkuat institusi penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun pengadilan. Tapi bukan sambil saling ngambil kewenangan yang diisukan, enggak. Jadi itu terlalu banyak digoreng, terlalu banyak diolah-olah oleh publik. Tapi kan itu kan mereka yang ya namanya juga tukang goreng ya, yang Prof, namanya ya? tukang goreng. Iya, Kalau nggak kayak begitu kan nggak dapat order. Iya. Tapi kan kalau nggak ada asap, kalau nggak ada api, nggak ada api kalau nggak ada asap, apalah itulah pokoknya ya kan. Iya. Prof, bukannya di praktek hukum di luar negeri penuntutan itu juga dilaksanakan oleh kejaksaan, Prof? Penyidikan, karena harusnya penyidikan dan penuntutan tuh koheren dalam satu tarikan napas gitu. Pencerahan dong, Prof, kasih pencerahan dong. Kalau di negara-negara dengan Anglo-Saxon system memang kecenderungan seperti itu. Oh, berarti Anglo-Saxon itu Amerika, Bro? Ya, Amerika, Inggris, tapi Eropa kontinental itu tidak demikian. Bahwa ada koordinasi antara jaksa dan polisi sejak awal bukan berarti dia mengambil alih fungsi penyidikan, bukan berarti dia melakukan penyidikan lanjutan, tetapi kembali lagi saya katakan integrated criminal justice system. Yang namanya diferensiasi fungsional bahwa masing-masing institusi punya kewenangan sendiri-sendiri, itu ada asas hukumnya, ada postulatnya. Nah, jadi bukan bikinan kita, bukan. Nanti kalau saya bilang postulatnya kaget juga kan. Iya, benar. Separatio potestatum sistema justitia criminalis. Pemisahan fungsi dalam sistem peradilan pidana. Oh, kirain artinya Girl from Ipanema. Lagunya Carlos Antonio Jobi. Ada itu. Oh. Separatio potestatum. Potestatum. Jadi pemisahan fungsi, pemisahan wewenang, separatio potestatum. Sistem, justisia, kriminalis. Udah berapa sampai peradilan depan pidana. dia nggak hafal. Ini lebih mungkin Jadi dibanding yang apa lain. landasan filosofisnya? Iya. Supaya tidak terjadi abuse of power. Supaya tidak terjadi abuse of power kalau kewenangan itu pada satu tangan. Oh, nah berarti di Anglo-Saxon system abuse hari-hari dong. Wong jadi satu. Begini, di sana polisi hanya dianggap sebagai pembantu jaksa. Dia tetap melakukan penyidikan, tapi ya perpanjangan tangannya jaksa. Kalau yang saya katakan tadi pemisahan fungsi itu, meskipun terpisah, polisi melakukan penyidikan, tapi kan berkoordinasi dengan jaksa. Makanya ada aturan kan, begitu dilakukan penyidikan, maka polisi mengeluarkan SPDP, surat pemberitahuan dilakukan penyidikan kepada siapa? Kepada jaksa. Karena pada dasarnya nanti yang melakukan penuntutan kan jaksa. Iya. Ya, ini celaka lagi begini nih. Ini mumpung di podcast saya bisa sosialisasi. Ya, mantap, Prof. Di dalam pasal 132 KUHP yang baru, itu kan ada hapusnya kewenangan penuntutan. Kita berikan penjelasan tuh di pasal itu. Bahwa termasuk dalam hapusnya kewenangan penuntutan juga adalah hapusnya kewenangan penyidikan. Celakanya ada yang membaca di situ bahwa seolah-olah penuntutan dan penyidikan itu satu kesatuan, padahal tidak. Mengapa kita bikin penjelasan pasal seperti itu? Karena dalam praktek selama ini, ketika suatu perkara sudah expire, sudah daluarsa, kemudian itu dilaporkan ke polisi. Polisi mengatakan dia sidik terus saja, meskipun lawyernya bilang bahwa ini sudah daluarsa nih, udah expire nih. Polisinya ngeles. Di dalam KUHP itu tidak ada hapusnya kewenangan penyidikan, yang ada adalah hapusnya kewenangan penuntutan. Padahal sebetulnya penuntutan dalam penjelasan pasal 132 KUHP yang baru itu bukan dalam pengertian teknis yuridis
yang dilakukan oleh penuntut umum, tetapi penuntutan dalam arti yang luas bahwa itu satu proses yang dimulai dari penyidikan. Itu maksudnya seperti itu. Bukan menggabungkan Tidak, seperti tadi tidak. absolut. Penjelasan itu waktu itu saya yang mengusulkan supaya dalam prakteknya Tidak soal menimbulkan penegakan hukum kebingungan. tidak ada multitafsir. Begitu. Nah ini mumpung pada potensi ini saya jelaskan. Iya ya. Jadi kalau orang udah merasa itu, tunggu dulu, baca dulu ente penjelasan. Ya. Nah di situ Jadi jelas. bahwa tuh. yang dimasukkan dengan termasuk hapusnya kewenangan penuntutan itu juga adalah gugurnya kewenangan penyidikan, itu menggambarkan bahwa penuntutan itu suatu proses. Oke. Dan kalau misalnya memang ada keinginan untuk memakai sistem Anglo-Saxon seperti kata Prof Edi, berarti ya kemungkinan kalau di sini Enggak, kalau kemungkinan kita abuse-nya kita diferensiasi fungsional. Karena ada pemisahan fungsi tetapi dalam integrated criminal justice system. Satu kesatuan sistem peradilan untung pidana. apa ruginya Prof kalau dijadiin satu gitu seperti Yang mana tuh? ya jadi satu di kejaksaan atau di kepolisian penuntutan atau Ya penyidikan. asas itu yang tadi saya katakan. Yang saya katakan tadi itu asas itu separatio potestatum sistema justitia criminalis itu filosofisnya untuk mencegah abuse of power. Makanya dilakukan pembagian fungsi supaya bisa saling mengontrol. Kalau dia sidik, dia nuntut, siapa yang ngawasi? Iya juga. Tapi kalau polisi melakukan penyidikan berkoordinasi dengan jaksa, kan jaksa tuh yang ngawasi. Ada Negur check and dia. balance ya, Prof, Ada ya? check and balance. Oh. Makanya kan ada P19 sampai mulai dari P16, P18, P19. Itu suatu bentuk pengawasan. Polisi juga tidak bisa sewenang-wenang karena kerjaan dia diawasi oleh jaksa. Termasuk itu makanya ada CCTV di Ruang penyidikan. Ya itu kamera pengawas itu di Kuhap Baru juga sudah Iya, dibilang gitu. juga ada. Iya. Supaya ada kontrol. Ada ya. kontrol, betul. Iya. Nah, udah masih ada pertanyaan. Enggak. Udah paham. Ini tahanan politik ini gimana nih, Prof? Apa yang dimaksud dengan tahanan? Memang masih ada tahanan politik hari ini karena ada seorang Sekjen partai. ya, Hasto Kristianto, teman Kalau sekampus Prof ini kan. Kalau tahanan politik itu berarti perkaranya perkara politik, mestinya kan begitu. Jadi mengapa di dalam KUHP yang baru itu ada pidana tutupan? Pidana tutupan itu adalah diperuntukkan bagi mereka yang memang punya ideologi, ada perbedaan-perbedaan seperti itulah. Tapi pelaksanaan pidana tutupan itu sendiri memang diatur dengan undang-undang ya, dan itu memang tambahan baru dalam KUHP yang lama dibuat di negeri Belanda sana nggak ada pidana tutupan, itu baru masuk kemudian untuk tahanan politik. Tetapi kalau kita berbicara mengenai delik politik di Indonesia ini juga agak bingung. Karena apa? Berbeda dengan Perancis. Kalau Perancis itu ada bab dalam KUHP-nya mengenai delik politik. Kalau kita tidak ada Delik kejahatan politik itu politik. gimana maksudnya? Ya delik politik itu kan sebetulnya segala sesuatu yang ada pemikiran yang berbeda Ya. tentang bagaimana melaksanakan pemerintahan atau persoalan ideologi dan lain sebagainya. Makanya memang kita sangat hati-hati sekali ketika merumuskan tindak pidana terhadap ideologi negara di dalam KUHP itu, kita ekstra hati-hati betul. Karena itu kan menyangkut pemikiran orang, kan kita tidak bisa mengadili pemikiran orang. Kayak khilafah gitu misalnya kan. Persis Iya. seperti itu. Makanya kan yang dilarang di dalam KUHP itu adalah misalnya dia mengembangkan ideologi itu untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, itu tindak pidana. Menggantinya. Ya. Tindakan untuk mengganti yang dihakimi. Hakimi. Berpikirnya aman-aman. Berpikirnya boleh. Berpikirnya boleh. Iya, berpikir. Kan kita nggak bisa mengadili pemikiran orang, nggak Tapi bisa. kalau Pak Pakai- Hasto ini tahanan politik atau apa ini? Itu no comment saya ya. Tapi kalau tahanan politik mestinya tidak ditangani oleh KPK, mestinya Ya, kan itu. begitu ya. Tapi kan saya kira yang dibuktikan di pengadilan kan itu bukan persoalan politik, persoalan korupsinya ya. Ya. Tapi mungkin nggak sih Prof dalam proses kayak gitu itu dikriminalisasi atau dipolitisasi gitu kasusnya, mungkin nggak sih dalam persidangan? Ya saya mau katakan begini, saya agak kaget juga ya istilah kriminalisasi. Sebetulnya istilah kriminalisasi itu lawannya adalah depenalisasi. Apalagi nih?
Ya, dekriminalisasi. Oh, dekriminalisasi. Kriminalisasi itu lawannya adalah dekriminalisasi. Dekriminalisasi. Kalau penalisasi lawannya adalah depenalisasi. Apa arti dekriminalisasi? Dekriminalisasi itu artinya suatu perbuatan yang tadinya merupakan tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana, namanya dekriminalisasi. Tapi kalau kriminalisasi itu bicara soal kriminalisasi atau dekriminalisasi itu bicara di parlemen. Oh. Kan proses. Ya, Kriminalisasi itu adalah suatu proses menetapkan suatu perbuatan yang bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Namanya kriminalisasi. Itu proses di parlemen. Cuma kan sekarang istilah salah kaprah ya. Jadi ada orang yang direkayasa kasusnya dibilang kriminalisasi. Padahal sebetulnya adalah rekayasa kasus sebetulnya seperti itu. Dan itu dalam KUHP baru ada tuh masuk dalamnya tadi saya katakan kejahatan terhadap proses persidangan. Nah, apa yang bisa menunjukkan bahwa pada ujungnya Pak Hasto ini dikriminalisasi atau dipolitisasi gitu, Bro? Begini, itu kan tuduhan di luar itu. Iya. Tapi Opininya gitu, opininya yang begitu. dibangun. Tetapi Nah. selama KPK bisa membuktikan itu di pengadilan bahwa case-nya adalah case korupsi, ya sudah selesai. Berarti bahwa anggapan itu adalah kriminalisasi atau politisasi, itu kan pepesan kosong. Tapi kalau sekali lagi kalau KPK bisa membuktikan itu, Ada baca Latinnya ada Prof ini. Oke, Prof. Tutup lagi dengan satu pelajaran bahasa Latin yang perlu kira-kira kita bisa yang keren tapi bisa kita tiru lah sedikit lah ya. Dan Vox Populi Vox Dei. iya, Standar. apa lagi ya? Argumentum et Enggak itu nama itu pelajaran logika. Iya, argumentum et Et hominem. vericondia, Iya. kan? Oh, Prof, kasih satu Bahasa pelajaran Latin, ya. pelajaran hukum ya, Latin tapi artinya meaningful gitu. Iya. Yang keren deh. Kayak Ricky Martin lah ngomongnya. fiat justitia et pereat mundus. Meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Wah, itu bagus tapi standar ya. Banyak. Sudah mainstream. Oke, terima kasih Prof. Aduh, Siap. kita dapat kuliah hukum hari ini dari Prof Edi ya. Iya. Kan orang yang selalu tampil bernas di Ya, pengadilan. tapi gue tetap orang tokoh hukum yang gue suka Bambang Pacul. Ketua Komisi 3 tapi bukan sarjana hukum, nggak pernah kuliah hukum. Bener juga loh. Iya kan? Iya ya. Ya nggak perlu kayak Prof Edi 32 tahun nih jadi ketua Komisi 3. Bisa gitu ya. Politik itu. Kamu siap Prof. Jadi Prof Firdaus itu saran buat Pak Firdaus. dan teman- Enggak. Oke, selamat sampai jumpa. Cukup.